Pada saat ini, Camilla menatap mata dingin Molly dan merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Sepertinya ada teror yang tak terlukiskan dalam kegelapan yang akan datang kapan saja, membuat keinginannya mengeras dan tubuhnya menjadi kaku tak bisa dijelaskan. Seolah-olah tikus melihat kucing atau kelinci melihat harimau, merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Mengapa semut ini membuatku merasa sangat ketakutan? Camilla tidak bisa menerima rasa takut yang muncul dari hatinya. Sialan, mata yang penuh kebencian. Saat aku mengetahui rahasia anak ini, aku harus menggali matanya. Yang dingin, dan dalam amarahnya, kekuatan jiwa yang mengerikan itu langsung berubah menjadi aliran air yang menakjubkan menyusup dengan gila-gilaan ke kedalaman pikiran Molly dalam sekejap. Dengan gemuruh, kekuatan jiwa seperti lautan luas mengalir ke dalam pikiran Molly, mencoba mengorek rahasia jauh di dalam pikiran Molly. Sialan, kekuatan jiwa yang begitu kuat, apakah itu terlalu berlebihan? Molly bersemangat dan merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, hatinya bergerak, yah, itu hampir cukup. Orang ini memiliki setidaknya sepertiganya kekuatan jiwa menembus. Benar. Ketika kekuatan jiwa Camilla yang menakutkan mengalir ke lautan jiwa Molly, Molly merasa seolah lautan jiwanya seperti ular yang menelan makhluk besar. Ada perasaan bengkak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu meregang. Sepertinya itu akan meledak. Hampir saja. Bagaimanapun, tingkat kultivasi orang ini terlalu tinggi. Jika lebih banyak kekuatan jiwa menembus, lautan jiwaku akan meledak. Saatnya menutup jaring. Ketika waktunya tepat, mata Molly terfokus, ekspresi awalnya menyakitkan menjadi tenang seketika, dan senyuman acuh tak acuh muncul di sudut mulutnya. Orang ini benar-benar tersenyum. Apa yang dia tertawakan? Camilla tercengang saat melihat senyuman di bibir Molly, dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan langsung melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti jatuh ke dalam gudang es. Ada masalah. Camilla juga dianggap sebagai orang dengan pengalaman bertempur yang sangat kaya. Pada saat ini, dia secara naluriah merasakan adanya masalah. Tapi apa masalahnya? Dia hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Di bawah penindasannya sendiri, masalah apa yang bisa dia hadapi? Sebelum pikiran di benaknya menjadi tenang, Molly tiba-tiba menyeringai di depannya, ayo bersama. Lautan jiwa Molly yang tersebar, tersapu oleh dampak jiwa Camilla, memadat dalam sekejap, seperti mulut besar, menutup dalam sekejap, menyerap aliran besar jiwa yang mengalir dari Camilla, semuanya tertembus dalam sekejap. Kamu, murid Camilla menyusut dan dia memandang Molly dengan tidak percaya. Lautan jiwa orang ini sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Mencari kematian. Camilla terkejut dan marah. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, dia secara naluriah ingin mundur, tetapi budidaya Molly dan martabat klan kekaisaran mayat hidup membuatnya tidak mungkin untuk membuat respons tepat waktu saat ini. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya terjalin dengan lautan jiwa Molly. Aura dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul di lautan jiwa Molly, yang sebenarnya menyerang kekuatan jiwanya. Camilla sangat terkejut dan marah. Sebagai seorang kaisar undead, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang berani menyerang jiwanya. Dia langsung berteriak dengan marah, mencari kematian, polusi jiwa. Aura darah tak berujung langsung muncul dari kekuatan jiwa Camilla, dan kekuatan polusi yang mengerikan pun lahir. Kekuatan polusi yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerbu lautan jiwa Molly, mencoba mencemari lautan jiwanya sepenuhnya. Namun saat berikutnya, Camilla benar-benar mengubah warnanya. Karena ketika kekuatan pencemarannya memasuki lautan jiwa Molly,
bukan saja lawannya tidak berhasil dicemari olehnya, sebaliknya, kekuatan khusus tiba-tiba muncul di lautan jiwa yang telah tercemar sebelumnya. Kekuatan polusi ini melahapnya secara terbalik dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, kekuatan polusinya ditelan seluruhnya, seperti baskom berisi air gelap yang terkontaminasi tinta, yang dipulihkan kembali dalam sekejap. Yang lebih menakutkan bagi Camilla adalah tidak hanya kekuatan polusi dalam kekuatan jiwanya yang ditelan, tetapi bahkan kekuatan jiwa yang mengalir ke dalam pikiran Molly juga perlahan-lahan ditelan pada saat ini. Serangkaian rasa sakit yang parah seperti pisau memenuhi jiwa Camilla. Kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam laut jiwa iblis seperti dipotong oleh pisau tajam, terus-menerus memotong jejak kekuatan jiwa, dan kemudian terus-menerus dipotong oleh pihak lain. Perasaan ini membuat Camilla sangat ketakutan dan putus asa. Mundur. Harus mundur. Camilla merasa ngeri. Saat ini, dia tidak lagi berani mencemari Molly. Ketakutan yang tidak diketahui membuatnya secara naluriah ingin menarik kekuatan jiwa yang telah menembus lautan jiwa Molly. Tapi sudah terlambat. Camilla merasa ngeri saat mengetahui bahwa ada kekuatan melahap yang mengerikan di lautan jiwa Molly. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengevakuasi kekuatan jiwanya tetap tidak bergerak dan dia tidak dapat melepaskan diri. Kuek, kamu memasuki kekuatan lautan jiwa iblis ini, dan kamu masih ingin mengambilnya kembali. Bermimpi. Molly tertawa ganas, dan lautan jiwa melonjak, terus-menerus melahap kekuatan jiwa Camilla yang terpotong. Enak sekali, enak sekali, enak sekali. Kekuatan jiwa Camilla terlalu kuat dan kaya, seperti makanan terlezat di dunia, rasa yang luar biasa meresap ke dalam jiwa Molly. Seleranya membuat pori-pori masuk, tubuhnya membesar dan tubuhnya gemetar karena kegirangan. Keren sekali. Aura menakutkan melonjak di sekitar tubuh Molly, lautan jiwanya meluas dengan cepat, dan auranya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ada apa? Ada apa dengan Camilla? Kenapa aura anak itu meningkat gila-gilaan? Menurut mereka, bukankah mudah membunuh anak itu dengan kekuatan Camilla? Mengapa kami belum memenangkannya, dan situasinya tampak sedikit buruk? Saudara Molly, nenek moyang binatang komodo juga tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Camilla menjadi gila. Sial, tidak bisa terus seperti ini. Jika terus seperti ini, kekuatan jiwaku akan hancur total. Camilla merasa ngeri. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengevakuasi kekuatan jiwa, dia segera kembali ke dunia nyata dan menghadapi Molly dengan marah. Lalu dia tiba-tiba menamparkan cakarnya. Ledakan. Cakar tajam yang menakutkan mencengkeram Molly secara langsung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah cakar ini, kekosongan berguncang, dan langit dan bumi melonjak dengan hebat, seolah-olah akan meledak. Karena jiwanya terperangkap, gunakan serangan fisik untuk langsung melenyapkan lawannya. Camilla tidak mempercayainya, jadi dia meledakkan tubuh anak itu masih memiliki kemampuan untuk melawan. Bang! Cakar yang keras tiba-tiba mengenai Molly, dan pupil Camilla menyusut. Dia merasa seolah-olah cakarnya menghantam batu yang sangat keras, dan serangan balik yang keras datang, dan ada sedikit rasa sakit di cakar yang tajam. Kenapa pertahanan fisik anak ini begitu kuat? Camilla merasa ngeri. Sebelum dia bisa memahami alasannya, dada Molly tiba-tiba melunak dengan letupan. Cakarnya yang tajam tiba-tiba menembus Molly seperti sepotong tahu. Apa yang terjadi? Camilla tercengang. Kenapa tubuh anak ini di satu saat sekeras besi dan di lain waktu selembut tahu? Dalam keraguan, Camilla sangat gembira di saat yang sama. Cakarnya yang tajam tiba-tiba terkoyak dengan keras, dan dia akan langsung merobek tubuh Molly.
Selama tubuh lawannya hancur, dia tidak percaya bahwa lawannya memiliki perlawanan. Namun, dengan pengerahan tenaga ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Molly tidak bergerak dan tidak dapat terkoyak sama sekali, seolah-olah cakarnya yang tajam telah menembus sepotong semen yang membeku dan tidak dapat bergerak. Kenapa jadi sulit lagi? Camilla hampir menjadi gila, dan pada saat yang sama, perasaan krisis yang samar-samar dengan cepat muncul di benaknya. Anak ini terlalu aneh. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mundur. Camilla entah kenapa panik dan merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya, hanya satu pikiran di benaknya, yaitu meninggalkan Molly. Jika dia tidak pergi, dia merasa kemungkinan besar dia akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Dia tiba-tiba menarik diri dan hendak menarik lengannya keluar dari tubuh Molly. Tetapi ketika dia menariknya keluar, dia terkejut saat mengetahui bahwa lengannya tidak dapat ditarik keluar, dan seluruh lengannya tidak bergerak sama sekali saat ini. Kamu tidak bisa mencabutnya. Camilla merasa ngeri, dan perasaan buruk itu semakin meresap. Dia meraung marah dan mencoba menarik lengannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi lengannya tetap tidak bergerak, tubuh Molly seperti jurang lubang hitam berisi hisapan tak berujung, dengan kuat mengurung lengannya. Tuan Camilla, apa yang kamu lakukan? Karena kamu di sini, mengapa repot-repot pergi dengan tergesa-gesa? Molly menyeringai, seolah ada senyuman tak berujung mekar di matanya yang dingin, dan dia memeluk Camilla dengan erat dengan kedua tangannya. Ledakan. Serangkaian tentakel yang menakutkan terulur dan dengan kuat menggenggam lengan Camilla. Tidak, sial. Camilla meraung marah, dan buru-buru memukul dada Molly dengan cakar tangannya yang lain. Bum bum bum, energinya menyapu dan merobek kekosongan. Kali ini Camilla menunjukkan kekuatan menyusuinya, milik Molly dadanya langsung diledakkan dengan banyak luka, tapi Molly sama sekali tidak menyadarinya, malah dadanya terguncang. Dengan kepulan, lengan Camilla yang lain langsung menembus dada Molly, dan terkurung dengan kuat oleh kekuatan isap yang menakutkan. Camilla bingung. Sekarang kedua lengannya tertahan. Molly berkata sambil tersenyum garang, neneknya, aku telah menunggu begitu lama. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, bagaimana kamu bisa bertahan? Aku khawatir Dimenkin akan tertawa terbahak. Bahak, selesai berbicara, Molly menggigitnya dengan keras.